Shield! Two paces, one pace, on my command! Halo sahabat pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari alur cerita film The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang Uhtred dan rekan-rekannya yang berjuang menyatukan kerajaan-kerajaan di Inggris. Tapi untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Inggris, maka 7 raja harus mati. My Lord Uhtred, son of Uhtred. Cerita dimulai dengan Raja Anlaf yang menyerbu Northumbria Barat. Anlaf kemudian menyuruh putrinya yang merupakan seorang mata-mata untuk kembali ke Winchester dan mengajak semua Raja Saxon untuk bersatu bersama Raja Anlaf membentuk persekutuan. Setelah kematian Raja Edward, terjadi perebutan kekuasaan. Seorang pangeran bernama Edward mengirim pasukan untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu Pangeran Edmund. Lady Edgifu bersama putranya, Pangeran Edmund, segera melarikan diri ke Bebbanburg. Sang ratu akhirnya tiba di kerajaan Northumbria di Bebbanburg. Mereka mencari perlindungan dan memberitahu kepada Uhtred tentang kematian Raja Edward. Mereka juga memberitahu tindakan Edward yang berusaha membunuh saudaranya sendiri, yaitu Pangeran Edmund, agar bisa naik tahta menjadi raja. Setelah mendengar cerita itu, Uhtred memutuskan untuk mencegah perselisihan yang terjadi antara pangeran kerajaan yang memperebutkan kekuasaan, karena Uhtred merupakan ayah angkat dari Aethelstan. Keesokan harinya, Uhtred bersiap untuk berangkat. Seorang wanita bernama Ingrid memberitahu ramalannya, karena selama 3 hari berturut-turut, ia bermimpi bahwa akan ada 7 raja yang akan mati. Dan seorang wanita yang dicintai Uhtred tidak percaya dan mengabaikan ramalan itu. Uhtred bersama 2 rekannya berangkat ke tempat Edward. Di tempat lain, Raja Aethelstan dipengaruhi oleh Inglimander untuk bertarung dengan saudaranya, yaitu Pangeran Edward. God wants you to fight. Uhtred tiba di Shrewsbury, kerajaan Mercia. Mereka menyusup ke dalam untuk mengetahui rencana dari Pangeran Edward. Setelah mengetahui rencana tersebut, Uhtred mulai menjalankan aksinya. I can attempt you to play for money, friend. Di mana dia menahan semua penjaga gerbang. Namun Aethelstan berhasil mengantisipasi dan mengecoh jebakan saudaranya. Uhtred dan rekannya yang menguasai gerbang kemudian menasehati Edward untuk menyerah secara damai. Edward kemudian menyerah dan ingin berdamai dengan saudaranya. Tapi tiba-tiba Aethelstan membunuhnya dengan kejam. Sungguh sangat menjadikan. Cukup sampai di situ, Aethelstan menyuruh pasukannya untuk masuk dan membunuh semua orang yang ada di dalam kerajaan tersebut. Di tengah kekacauan, Uhtred kehilangan pedangnya yang diambil oleh beberapa pemuda. Dia berusaha mencari Aethelstan dan menasehatinya untuk segera menarik pasukannya dan menghentikan pertempuran itu. Dan akhirnya, ia berhasil meyakinkan Aethelstan untuk mundur. Tetapi dia menolak untuk berlutut di depan Aethelstan, sampai dia resmi dinobatkan sebagai raja di Winchester. Anlaf sangat senang mendengar Aethelstan membunuh saudaranya, dan menyuruh putrinya kembali ke Winchester untuk memata-matai Aethelstan. To be deaf to us. But I know they listen. They should. Aethelstan will become greedy. Penobatan Aethelstan berlangsung, namun Uhtred tidak menghadirinya.
Ethelstan menjadi kecewa karena hal itu. Memanfaatkan situasi itu, Inglimander menghasut Ethelstan untuk memperluas wilayahnya, agar suatu hari ia bisa mengalahkan Uhtred. Lady Edgifu dan Uhtred kini semakin dekat. Edgifu berterima kasih atas perhatian Osbert pada Edmund, yang sebelumnya selalu mengurung diri di istana. Tapi sekarang ia terlihat mempunyai semangat. Yes, my son is quite changed. Ethelstan semakin memperluas wilayahnya. Dia menuntut semua raja Inggris, baik dari daratan maupun pulau terpencil, agar membayar upeti kepadanya. Mendengar kabar itu, Uhtred langsung menuju Evorwick, di mana dia mencoba mencegah hal itu terjadi. Namun, apa boleh buat, semua ini sudah menjadi keputusan. He thinks he fights the devil. Uhtred kemudian pergi menemui Aldhelm, yang diperintahkan oleh Ethelstan untuk meruntuhkan semua patung leluhur milik raja-raja lain. Selain itu, Ethelstan juga menahan para pangeran dari kerajaan-kerajaan lain. Mendengar semua itu, Uhtred berusaha menemui Ethelstan, di mana dia tidak sengaja melihat Ethelstan berduaan dengan Inglimander. Uhtred mencoba meyakinkan Ethelstan bahwa dia sedang dimanipulasi, sehingga Inglimander dapat memperoleh banyak kekuatan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Tetapi Ethelstan menolak semua informasi dan nasihat yang diberikan oleh Uhtred. Broken your word. Athelstan, you've always known it. Bidding of the Lord. You really seek to convert Danes? Malamnya, Aldhelm memberitahu Uhtred tentang Inglimander yang diam-diam menyatakan Uhtred sebagai musuh dan menghasut pengikutnya untuk membunuh Uhtred. Tetapi pembicaraan mereka diketahui oleh Astrid, sehingga ia melaporkannya kepada Inglimander, yang menyebabkan Ethelstan menggantung Aldhelm karena dianggap sebagai pengkhianat. Setelah itu, Inglimander bersama pasukannya datang ke kastil Babenburg. Dia berbohong dengan mengatakan Ethelstan mengutusnya. Osbert membukakan pintu gerbangnya. Namun karena Uhtred sudah tiba duluan di sana, rencana jahat Inglimander akhirnya ketahuan. Mereka menjadikan Inglimander sebagai sandera. Jika Inglimander ingin bebas, maka syaratnya mereka harus berdamai dengan Northumbria dan tidak memaksakan orang untuk mengikuti Tuhannya. Setiap harinya seorang pelayan membawakan roti untuk Inglimander. Dia selalu memuji pelayan itu sehingga pelayan tersebut bisa dimanfaatkan olehnya. Di tempat lain, para raja mengadakan pertemuan untuk mengadakan aliansi menyerang Ethelstan. Ada Raja Oki, King of Men, dan yang memprovokasi tentunya yaitu Raja Anlaf. We cannot join with pagans to attack a man who's not threatened us. Pagi harinya, pelayan itu membawa Uhtred beserta rombongannya datang ke sebuah gua. Di dalam gua itu terdapat perak milik orang pagan. Tapi, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Uhtred ditangkap. Dia dan rombongannya dibawa ke depan kastil Babenburg. Setelah itu, Osburg anaknya diancam untuk membuka gerbang kastil. Pasukan orang itu membawa mayat Lord Atham sebagai ancamannya. Gerbang kastil akhirnya dibuka. Inglimander mengambil alih pemerintah. Mereka membawa Lady Agifu dan Edmund serta Osbert. Setelahnya giliran Uhtred yang akan menghadapi Ethelstan. Ethelstan menyuruh Uhtred untuk bersumpah, tetapi dia tetap tidak mau. Sehingga Ethelstan mengeluarkan pedangnya. Namun dia tidak jadi membunuhnya. Dia akan mengasingkan Uhtred keluar dari negerinya. Dan siapapun yang menolongnya akan menjadi musuh Ethelstan. Dan jika Uhtred kembali, maka nyawa Osbert adalah taruhannya. Setelahnya, Ethelstan dan pasukannya datang menyerang Skotlandia. Padahal kerajaan itu bukanlah ancaman. Uhtred terdampar dan kedinginan. Dia ditemukan oleh sekelompok orang. Uhtred dibawa ke kepulauan Shetland.
Di sana ada 4 kerajaan lainnya yang telah berkumpul, termasuk kerajaan Val. Di antara mereka ada mata-mata yang memberitahu apa saja yang telah dilakukan Aethelstan. Raja Skotlandia juga telah bergabung di sana. Mereka akan membentuk aliansi untuk menyerang Aethelstan. Kata Uhtred, ada ramalan yang mengatakan 7 raja akan mati. Tetapi kata raja di sana, mereka sudah mempunyai putra mahkota sebagai penerus tahta kerajaan. Mereka akan mengubah ramalan tersebut. Mata-mata mereka tak lain adalah Inglimander. Dia selama ini melapor kepada kerajaan Anlaf. Kerajaan Valen sekutunya membebaskan Uhtred dan mengutusnya untuk membunuh Aethelstan. Saat bertemu Aethelstan, Uhtred bukan membunuhnya. Dia malah memohon ampun kepada raja atas nama putranya. Dia akan mengucap ikrar sesuai kemauan Aethelstan. Semua orang disuruh keluar dan meninggalkan mereka berdua. Uhtred bersumpah demi nyawa putranya jika Inglimander adalah seorang mata-mata. Tapi Aethelstan malah memukul Uhtred. Uhtred mengatakan bahwa Inglimander berusaha untuk menyatukan musuh dengan membentuk aliansi yang sangat besar untuk melawan Aethelstan. Tapi Aethelstan tetap tidak mempercayainya. Saat di luar gerbang, Uhtred dijemput oleh kedua sahabatnya. Tapi dia menjadi bingung, karena mereka tahu dari mana jika Uhtred berada di kerajaan Manchester. Kata mereka, dari gadis yang bernama Astrid. Ternyata itu semua adalah jebakan, agar kastil Bebbanburg kosong. Telah terjadi penyerangan di sana. Semua ini adalah perbuatan Raja Anlaf. Finanche berteriak mencari istrinya. Namun yang keluar adalah Lady Egwitho. Dia diutus kepada biara untuk membantu korban di sana. Penyerangan itu terjadi 3 hari yang lalu. Dan parahnya, semua orang dipenjara di dalam gua yang pintunya tertutup batu besar. Uhtred segera memerintahkan semua orang untuk menarik batu itu secara bersamaan. Setelah pintu gua terbuka, Finance masuk duluan. Dia menemukan istrinya sudah tewas di sana bersama warga yang lain. Dia kemudian mengingat kata-kata istrinya, jika ada 7 raja yang akan tewas, serta wanita yang dicintai. Perkataan itu ternyata ditujukan untuknya. Di Wirala terlihat Inglimander sudah berada di sana. Begitu juga dengan Edma dan Osgard, yang bersembunyi mendengarkan pembicaraan mereka secara diam-diam. Setelah itu disusul dengan kedatangan putra mahkota dari berbagai kerajaan. Uhtred datang terlambat ketika mayat-mayat sudah berkelimpangan. Tak disangka di sana, dia bertemu dengan Bapak Pirlik dan Aethelstan. Aethelstan datang ke sana untuk membuktikan ucapan Uhtred. Jika Inglimander adalah seorang pengkhianat. Aethelstan telah menemukan Edmund dan Osgard yang sedang bersembunyi saat pembantaian terjadi. Mereka berdua selamat. Lady Egiful mengucapkan terima kasih kepadanya. Osgard kemudian memberitahu jika musuh menuju dataran tinggi. Pasukan akan bertemu di Bebbanburg. Uhtred memutuskan akan bertarung bersama Aethelstan untuk melawan musuh. Tapi Aethelstan sendiri menolak. Dia merasa bersalah kepada semua orang. Bahkan Aethelstan menyuruh Edmund untuk menjaga dirinya, karena jika dia mati dalam perang, ada penerus tahtanya. Uhtred disuruh pulang oleh Aethelstan, tapi di tengah jalan dia berubah pikiran. Tujuannya bukan lagi menyatukan Inggris, tapi membentuk Inggris sebagai satu kekuatan. Misinya ini mendapatkan dukungan dari semua orang. Mereka akan kembali untuk berperang. Uhtred kemudian memanggil pasukan bayaran. Mereka akan menyerang dari sisi kiri. Saat itu dia melihat pedangnya dipegang oleh seseorang. Dia kemudian menukarnya dengan pedang baru milik. Uhtred sangat senang karena mendapatkan kembali pedang lamanya. Uhtred kemudian berbicara di depan pasukannya. Mereka akan berada di bukit terlemah di antara pepohonan yang dia yakin bisa mengalahkan musuh asal semua orang tetap bersatu mematuhi perintahnya. Awalnya mereka santai dengan melontarkan sebuah candaan. Namun setelah mendengar suara yang begitu riuh dari kejauhan, pasukan Inggris yang dipimpin Uhtred menjadi gentar.
Namun dengan semangat perang dari Uhtred dalam memimpin pasukan Inggris, mereka terus melakukan perlawanan. Shield! Two bases! One base! A man can... The Lord will run us if we keep giving morning, Lord! We're coming around! Ketika pasukan Denmark merasa yakin akan kemenangan taktik serangan mengapit, Ultra yang dipimpin oleh Westberg mengubah gelombang pertempuran yang menyebabkan kematian sebagian besar pasukan Denmark, termasuk 5 putra dan ahli waris Raja Skotlandia, yaitu Pulau Man, Wicklen, Opnin, Carlisle, dan Putri Anlaf. Menyadari kekalahan mereka, sekutu Anlaf yang patah semangat memilih untuk kabur. Saat mencoba untuk membantu Ethelstan yang berduel dengan Inglimander, Uhtred terluka parah. Perang pun berakhir, dan Sifis berhasil menemukan Uhtred. Begitu juga Ethelstan berhasil menangkap Inglimander yang telah berkhianat. Inglimander akhirnya dieksekusi mati. Di Burbenberg, Uhtred, Ethelstan, dan Finan menyimpulkan kematian Edward dan 5 ahli waris merupakan 5 raja yang tidak pernah dinobatkan. Hal ini memenuhi bagian dari ramalan bahwa 7 raja harus mati. Uhtred mengartikan ramalan itu bahwa dia adalah raja ke-7 yang harus mati. Ethelstan menghampiri Uhtred. Dia menyayangi ayah angkatnya itu. Uhtred mengatakan jika Ethelstan sudah tidak layak lagi menjadi raja, dan sesuai janjinya, Northumbria akan diserahkan kepadanya. Semua orang berpegang dengan nama Inggris. Sudah saatnya Inggris dibentuk, tapi dengan satu syarat, Ethelstan tidak boleh menikah atau mempunyai keturunan, sehingga Edmund bisa mewarisi tahta kerajaannya tanpa pesaing. Uhtred kemudian berlutut kepadanya dan mengambil sumpah setia. Dia berjanji jika semua orang akan tunduk kepada Raja Inggris. Uhtred semakin melemah, ditambah lagi usianya yang sudah tidak muda lagi. Tujuan hidupnya adalah mati dalam peperangan, agar mendapatkan pahala. Dan sepertinya tujuan itu sudah tercapai. Ethelstan memerintah Inggris selama 15 tahun. Dia dinobatkan sebagai Raja Inggris pertama, dengan kekuasaan Winchester, Mercia, Angel Timur, dan Northumbria. Benteng Beberbourne masih berdiri hingga sekarang, dan menjadi peninggalan sejarah yang masih sering dikunjungi wisatawan. Hikmah dari cerita film ini, Uhtred adalah pejuang terhebat yang pernah ada di Inggris. Dia mengorbankan segalanya, bahkan hidupnya demi persatuan dan kesatuan kerajaan-kerajaan di Inggris. Berkat sikapnya yang setia, sabar, rendah hati, dan rela berkorban, cita-citanya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Inggris akhirnya bisa terwujud. Dalam hidup ini, untuk mencapai tujuan-tujuan baik yang ingin kita perjuangkan, kita harus memiliki sikap yang sabar, rendah hati, dan rela berkorban untuk mewujudkan cita-cita yang mulia. Oke sahabat, itulah hikmah dari cerita film ini. Jika kalian menemukan hikmah lain dari cerita film ini,
Silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel cerita film ini rezekinya berlimpah, berumur panjang, dan hidupnya bahagia. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain. Terima kasih.